Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Akhirnya, setelah sekian lama, podcast lagi. Setelah akhirnya podcast biasanya ngobrol sendiri ya, ngalor ngidul sendiri, ngobrol sendiri, akhirnya ada pembicara lagi. Nah, ini nyambung dari episode keberapa ya, terakhir ya, sama Argi. Nah, ini Argi ada lagi orangnya. Iya. Ada kamera di situ ya, bisa dilihat tuh, ada kamera di situ. Argi itu terakhir itu kita bahas soal ini ya, bisa dibilang urban arkeologi, Iya. arkeologi perkotaan saat dulu bareng sama Icat. Irsyad. Ya. Icat di studio yang lebih kecil sebenarnya. Iya. Nah, sekarang lagi rame nih, Irsyad bawa teman-temannya juga. Ini alumni FIB semua, dari host sampai pembicara ya, alhamdulillah ya. Mantap gitu. Selamat Mas Bondan ya. Malah ngucapin dekan baru ya, dekan baru. Iya, dekan baru. Dekan baru Mas Bondan. Mantap. Mas Bondan ini alumninya lumayan loh, ini jaya loh di sini. Ya, oke. Jadi, nah kita lagi ngobrolin soal yang sempat rame nih di Twitter. Soal rel tram di di pembangunan MRT. Tapi sebelumnya gue kenalin dulu teman-teman. Di sini ada Irsyad, Argi. kok jadi Irsyad kan? Jadi ada Argi. Ini kalau ngomongin FIBW kita ngomongin ini ya, jurusan sama angkatan ya. Ada arkeologi 2011. Ada Faiz. Ya, 2012. Faiz Arkeologi 2012. Ada Erik, Erik. ya termuda 2016. 2016. Mantap. Dia lulus, dia masuk, gua lulus. Oke. Nah, ini kan teman-teman semuanya arkeologi UI dan tergabung dalam timnya di MRT itu apa ya nama timnya? Silakan, siapa yang mau ngomong? Apa ya nama timnya? Tim arkeologi sih. Di bawah bawah arahan Dr. Yunus Satriatmojo sama Profesor Cecep Eka Permana. Eka Permana. Oke, jadi itu adalah bagian dari bisa dibilang bidang arkeologi dari MRT atau gimana tuh? Itu subkon. Subkonnya. Dari Oke. kan yang ngerjain CP kan ada sektor-sektornya tuh kan. Nah, CP 203 itu kan bagian glodok sampai kota. Oh, Tuh. oke. Itu berarti pembangunan MRT itu ya berarti ya? Ada beberapa fasenya gitu kan. Fase 2A yang CP 203 tuh. Nah, itu yang ngambil kan dari pihak HK kan, kontraktornya Oh, kan. kontraktornya, oke. Nah, terus ada bebeberapa subkon nih. Salah satunya subkon terkait cagar budaya gitu kan, oke. arkeologi. Nah, kita Berarti itu dari kontraktornya atau dari MRT-nya? Dari MRT-nya minta kan? iya, Oh, dari MRT-nya minta bahwa harus ada arkeolog. arkeolog di pembangunan MRT. Iya. Ya, terutama di jalur-jalur yang Ada potensi potensi kepembakalan. keberkalaan. Iya. Oke. Berarti dari MRT. Awal mulanya berarti adalah tapi kalau dari ini kan fase 2A ya? 2A tadi, sorry, benar ya? Fase 2B. 2B. Fase 2B ya. 2B itu dari glodok sampai kota. Ya, Kota. Itu yang CP 203. Itu 203 CP-nya. Ada pembagiannya lagi. Oh, dari Ada fase 2B itu dibagi lagi. Iya. Oke. Sebelumnya yang dari glodok ke Bundaran AI ada juga? Enggak dari yang ada sih dari Monas nih CP 201. Oh, dari Monas. Oke. 202 Harmoni, 203 Glodok Kota. Oke. Orangnya sama, Argi dan teman-teman juga? Sebagian besar sama, tapi Ganti-ganti. intinya Ganti-ganti. sama. Oke. Siap. Tapi berarti awalnya adalah dari MRT minta kontraktor pembangunan MRT harus ada divisi arkeologinya. Gitu ya? Ya berarti kurang lebih. Ya, kurang lebih Oh, seperti. Oke, siap. Mantap ya tuh. Sebenarnya lebih ke tim risetnya awal Iya, ya. tim Ya, riset makanya awal. Jadi sebelum mereka bikin jalur dan juga stasiunnya itu, mereka bagaimanapun harus memperlibatkan tim arkeologi untuk ngecek di dalam lintasan itu apakah ada struktur oke. cagar budaya atau apa gitu. Jadinya jadi kita benar-benar kerjanya itu memberi laporan ke MRT tentang masukan-masukan jalur-jalur mana nih gitu. Kira-kira ini jalurnya aman atau enggak, kayak gitu aja sih. Jadi kita tim lapangan Kan doang. memberikan rekomendasi lah tentunya nanti. Tim lapangan yang memberikan data nanti sama Pak Yunus atau Pak Cecep itu merekomendasikan atau
memberi informasi ke MRT. Oke, jadi sebelum pembangunan emang teman-teman udah diminta untuk kasih semacam apa ya? Studi kelayakan dari sisi arkeologinya juga ya berarti ya, bahwa ini nggak akan mengganggu situs-situs purbakala dan segala macamnya. Ya. Oke. Nah, keren juga ya dari MRT-nya ya. Ini bisa ini pertama kali kah kalau teman-teman mungkin sering dengar ya pembangunan MRT atau pembangunan Transjakarta atau pembangunan di perkotaan yang memang menggunakan divisi atau menggunakan tim dari tim teman arkeolog. Yang baru MRT ini ya untuk yang Ini termasuk yang masif gitu lah. Masif. Kalau Oke. di luar ini sih beberapa banyak ya kayak instansi misal yang Pasar Jaya. PD Pasar Jaya terus Pasar Jaya itu lagi ngapain? ya kayak dia Revitalisasi revitalisasi pasar ya, kuno pasti gitu. ya. Tapi mungkin sekarangnya lebih kecil berarti ya. Ya, dinas perumahan juga gitu kan, Dinas bikin perumahan, rusun. Oke. Pokoknya yang lokasinya di sekitaran Kota atau Oke. yang ada cagar budayanya. Berarti tapi kondisinya teman-teman pernah dengar selain di Jakarta nggak? Maksudnya bahwa pembangunan lain ya, entah tadi misalkan soal rusun, soal soal rumah, apartemen dan segala macam yang akhirnya melibatkan teman-teman arkeolog untuk memastikan situs purbakalanya tidak rusak lah gitu bisa dibilang. Ada contohnya ya kayak yang di Kota Lama Semarang juga seperti itu. Oke. Nah, Jadi lebih kayak ke urban arkeologi jatuhnya ya, Oke. karena kan akan membangun sih ya membangun. infrastruktur gitu. siap. Nah itu tadi kan sempat yang ngomongin soal urban arkeologi nih dari kemarin tuh pas sama Argi. Nah sebenarnya ngomongin arkeologi perkotaan kan akan jadi gue kemarin sempat bertanya nih sama Argi dan Richard tadi itu gitu. Ketika ngomongin pembangunan akan berbenturan lah. Kadang misalkan ini jadi ribet nih. Padahal mah tinggal libas aja, atau misalkan nih nanti kita ngomongin soal tram ya. Kan jalan tramnya ada langsung ditimpa sama aspal gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana sih menyelaraskan antara bahwa penyelamatan situs, penyelamatan tempat-tempat bersejarah itu nggak akan ganggu pembangunan kok gitu. Dari teman-teman meyakinkannya gimana tuh? Silakan, siapa yang berani? Wah, berat ya pertanyaannya. Iya. Sangat pertanyaannya berat banget nih kayaknya. Sebenarnya sih ini sih kita dari tim itu di briefing ya. Sebenarnya kita tuh bukan mengganggu pembangunannya gitu. Sebenarnya kita itu membantu perusahaan-perusahaan itu yang ingin melakukan pembangunan. Di situ kita ada gitu. Kita bikin riset tentang misalkan ada perusahaan mereka mau bikin ini di tempat ini. Oke, kita gali di situ misalkan di situ ada ini loh, misalkan ada tinggalan apa, ada struktur apa. Kita kan bisa memberi rekomendasi, jangan gali di situ, jangan bangun di situ. Iya. Kalau Bapak atau perusahaan Bapak ini bikin sesuatu di situ, ya mungkin akan kena undang-undang atau kena hukuman. Ya, gitu. kena hukum. Ya sesuai Coba itu ya. bikinlah di Tapi- sekitar sini kayak gitu aja sih. Kan sesuai Pergub nomor 36 tahun nyari contekan ya. Betul. Dia baca. Enggak apa. Iya. Pergub 36 tahun 2014 lah tentang rencana induk kota. Tapi sebenarnya ada pernah kejadian gak sih akhirnya kena tegur karena merusak situs purbakala? Sorry itu saya maksudnya dari gue pribadi kayaknya orang mah bangun-bangun aja gitu kan. Gak peduli dengan apalah situs bersejarah. Iya. Toh dulu ada yang ngegusur juga nggak gusur-gusur aja gitu. Akhirnya bastionnya di dekat kampung akuarium rusak gitu kan. Iya. Ya karena ya tahu aja. Lah saya anak sejarah. Bapak mendiskreditkan pengetahuan. Oke. Pernah nggak sih kejadian ada yang dihukum gitu karena ngerusak? Pernah dengar nggak dari teman-teman? Kalau yang dihukum belum pernah. Belum pernah sih, Cuman belum kalau pernah. yang melanggar sih Kalau Melanggar melanggar sih sering, tapi banyak. sih nggak pernah dapat hukuman kan Iya. akhirnya. Ya, kita nggak tahu juga sih. Karena juga pembangunan itu kan karena kita nggak tahu ya tiba-tiba mereka nemu struktur tuh nggak melaporkan, langsung menghancurkan. Oke. Gitu. Malah jadi repotin udah dihancurin aja sekalian gitu kan. Iya mungkin takutnya. Gitu. Nah itu jadi berarti kan tadi kondisinya ancamannya adalah soal hukuman ya, soal pergub dan sebagainya gitu. Tapi dari teman-teman gimana sih kalau ini kan kayak lagi pembangunan kan ini lagi ngegali ya jatuhnya ya. Benar nggak sih jatuhnya? Lagi ngegali terus akhirnya teman-teman bilang nih ketemu nih tram misalkan atau temuan tinggalan dan segala macam. Bilangnya mereka nyuruh stop dulu pembangunan atau gimana tuh?
Ya, Jawabannya gitu ya? Iya benar. Iya. Stop dulu ya. iya stop Wih, dulu. Kita sekali loh. Preserve by record dulu nih. Proses by record. Data rekam Ya. segala macam. Jadi kan. teknisnya itu adalah kalau misalkan ketemu sesuatu disuruh stop dulu, kalian kaji, iya. tulis, terus akhirnya diapain tuh? Mungkin bisa diceritain nih kalau menemukan sesuatu gimana? Silakan siapa? Yes. Jangan main lihat-lihatan lah. Ya jadi misal kayak ini yang kemarin nemu rel tuh. Ah. Mereka gali nih kan, terus nemu tuh. Nah, terus dia lapor nih ke kita. Nah, kita suruh mereka untuk stop dulu, terus kita supervisi kan. Oke. Kita data, kita rekam segala macam, kita bikin laporan, kita analisis, nanti kita memberikan interpretasi kan, penjelasan kan terkait nilai dari Oke. ODCB ya, Oke. objek diduga Objek cagar diduga budaya cagar itu. budaya. Oke. Hmm. Oh, justru mereka yang ini ya, mereka yang ngelapor ya. Jadi bukan kalian jatuh kayak ngeliatin gitu. Oh, itu ada keramik tuh, ada piring tuh. Ya, gitu. jadi kita Sebenarnya kotak kita banyak nih. banyak. Oke. Jadi kan nggak mungkin kita nanganin semuanya, Semuanya. nih. Enggak. Heeh. Itu jarak 4 jauh loh Pak dari Glodok Kota loh. Itu jauh. Iya sih benar. Jauh banget. Nggak mungkin kalian seperti Saling lapor Tapi tim aja. arkeologi berarti cuma bertiga teman-teman aja yang di lapangan ya? Sebagai ya asistennya bertiga. Tim lapangan Tentunya bertiga aja? asisten ya, kita asisten dari arkeologi. Oke, siap-siap. Oh, panjang juga ya tadi berarti dari Glodok sampai kota tuh. Jadi kita harus ada sinergi sama pekerja lainnya yang teknik sipil karena mereka kan lapor, Mas, ada temuan. Ini kabarin. Nah, itu kita rekam dulu, setelah rekam kita laporin. Awalnya mereka ya sempat kesalahan juga gitu kan. Maksudnya karena memang belum terbiasa kan. Terus setelah kita briefing ya jadi paham lah caranya gimana kalau misalnya nemu temuan kayak gitu. Oke. Jadi nah tuh nyambung lagi soal apa namanya soal tadi udah sempat diceritain ya soal ketemu rel. Itu ketemunya pertama kali di Glodok berarti. Yang rel Enggak, sebenarnya tuh kajian ini tuh orang pasti kalau dari situ udah tahu, udah ada rel Udah kan. tahu ada rel. Ya kan? Kan konsekuensinya pasti dari situ pasti ketemu rel kan. Nah, yang kita ketahui kan yang waktu itu kan sempat viral juga tuh yang di jalan yang pengoperasian aspal tuh. Oh iya, Yang di Twitter kan. di Twitter, Nah, ya. itu kan baru bagian atasnya doang tuh. Tapi kan nggak sampai bagian dasar kan. Oke. Nah, yang sekarang benar-benar sampai dibuka total. Oh jadi sebenarnya berarti ada ada rel tambahan lagi di bawah atau gimana? Maksudnya sampai struktur Sampai bantalan. bantalan. sampai Oh ininya. kemarin tuh baru cuma Baru besinya cuma- kelihatan. Iya, iya. Sampai permukaan Tampak atasnya. besinya. tampak atas aja. doang. Nah, kita kan Oke. nggak tahu tuh asal dari mana, tahunnya dari mana. Ya. Karena dari rel aja bisa bercerita loh. Wis, Keren gak tuh? Itu udah ada komen-komen ketawa tuh di belakang. Rel bisa bercerita loh. Nah, silahkan mungkin relnya diceritakan ya. Soal relnya ini gimana ya. Mungkin ada banyak yang belum tahu soal sejarah tram di Jakarta, di Batavia gitu kan. Silakan, mungkin singkatnya gimana? Ini saya ceritain pas ekskavasinya aja Oke. ya, terus nanti Argi Iya. ngejelasin tentang Oke. sejarahnya gitu. Lu ngebuka tapi dia ngejelasin ya? Yoi. Jadi kan awalnya kita gali di depan Museum Mandiri tuh. Oke. Titiknya di situ kan. Karena emang kita galinya itu sesuai rekomendasi buat pintu masuk keluar Oke. calon stasiun MRT Oke. kan ada beberapa titik. Nah, kebetulan yang di depan Mandiri ada tuh titiknya di situ satu kotak test pit kan. Nah, terus ternyata ya memang berdasarkan literatur memang di situ kemungkinan akan nemu rel atau dinding kota ya. Ya bener lah di kedalaman sekitar 20 sampai 30 di bawah aspal langsung nampak tuh rel. Pertamanya sih cuman satu lajur aja tuh. Nah, kita penasaran kan karena di literatur itu double track gitu kan. Oke. Terus akhirnya kita extend ke arah timur melintang ke arah tengah Sampingnya. jalan. Dapatlah dua jalur itu kan. Oke. Tuh, itu ya titik pertama itu mungkin udah mulai heboh kali ya yang pas Ya, awal Itu yang di depan foto rame itu di situ berarti ya? Yang depan bukan. halte busway bukan ya? Itu depan pancoran. Oh Yang iya depan yang Pancoran rame Tea di House. Pancoran ya, Pancoran House ya. Nah, terus kan dari pihak MRT-nya kan terus mau bikin apa ya dewol ya. Iya di wall. Dewol di sepanjang jalan Dewol itu pintu apa besar. ya? Dewol itu ya kayak jadi nanti Pembatas tembok-tembok pembatas yang akan dijadiin yang akan dilubangi itu yang dibikin stasiun nantinya Oh, gitu. oke. Batas-batas stasiunnya lah. Batas stasiun, oke. Sampai ke pokoknya sepanjang jalan pintu besar selatan itu Oke. kan. Oke, Pokoknya berarti dari justru pertama kali ngelihatnya adalah di depan Museum Mandiri, baru akhirnya mundur sampai ke
gue bilangnya mundur ya ke arah Ya, selatan ke ya. arah selatan. Ke arah selatan jadi sampai ketemu yang panjang itu Ya, lumayan panjang di di pancoran Tea House. itu ya. Iya. Oke dan akhirnya viral karena ada yang moto tuh di atas busway Iya, kan. buat story. betul. Oke, nah itu awal berarti kan ini kan sebenarnya ada apa? Gue lupa koreksi kalau gue salah. Ini kan sebenarnya tram ini kan bisa dibilang jalurnya mirip-mirip kayak Transjakarta ya, kalau nggak salah. Gue nggak tahu deh, mungkin bisa dikoreksi. Dan akhirnya ya apa namanya kayak ada yang ke pasar Tanah Abang, tramnya ada yang ke Senen ya kalau nggak Ya. salah. Mungkin bisa Ada. diceritain tuh awalnya seperti apa sih tram di Batavia gitu? Gimana ya? Ya kalau secara singkat mah tram kan awalnya kan yang ditarik kuda tuh Oke. sejak Itu tahun berapa segitu kira-kira? 67 ya. 1869 ya, 69. Oke. 9 lah. Itu masih ditarik sama kuda kan. Nah, karena banyak kuda yang mati gitu kan. Oke. Itu kan kayak apa namanya? Eksploitasi hewan gitu kan. Hewan. Itu Akhirnya rutenya di mana ya rutenya? rutenya di masih daerah apa? Gerbang Newport. Gerbang Gerbang Amsterdam, Gerbang Amsterdam itu di sekitar di Jalan Tongkol lah. Jalan Tongkol. Oke, Kota Tua lewat atas dikit ya. Ya, berarti sebelah utara Kota Kota Tua. Ke arah Bienen New Buitenzorg jauh amat. Bogor. Binnenstraat. Binnenstraat. Binnenstraat tuh mana? Itu di Jalan apa? daerah Museum Mandiri BI. Oke, Binnen jadi kan dari di dalam oke. artinya, di dalam. Oke, di Dalam dalam tembok kota ya kota, biasanya. Tembok kota, lalu Buiten terus Oke. jalannya. Atau Heren Strat itu glodok lah, pancoran Oke. jalan pintu besar selatan lah Oke. sana. Nah, berpindah tuh ke UAP ya kan, Oke. UAP lalu listrik segala Oke. macam kan banyak perusahaan, ada NITM sama Batavia. BVM apa? BVTM tuh Batavia Ya di Indonesia Ya, aja lah ada kira-kira lah. Indonesianya kira-kira apa lah? ya perusahaan Perusahaan tram Batavia lah ya. Oke. Nah, itu Ah. lanjut berarti rutenya tadinya dari kuda jadi UAP ya. Sampai Keramat kan Oh iya sampai Keramat ya, daerah sampai Keramat. Salemba berarti ya. Iya. Oke. tramnya tuh segala macam. Nah yang menariknya sih kan kita nggak pernah tahu tuh Ah. relnya dari mana, Oke. terus bantalannya dari mana. Oke. Nah setelah diteliti nyata rel itu buatan Bokum dari Jerman. Oke. Ternyata Berarti diimpor ya dari Iya, Jerman pasti rel diimpor. keretanya dan segala macam. karena Iya. perusahaan Bokum itu udah ada dari 1825-an apa. Dia emang perusahaannya khusus buat baja Jadi gitu. baja cor dia. Oke. Oh iya, gue pernah dengar, gue lupa deh koreksi ya salah. Kalau nggak salah tram di Indonesia itu salah satu yang paling pertama di Asia Tenggara kan kalau nggak salah. Benar nggak sih? Kemungkinan iya sih kalau di Saya baru tahu. kalau di Jakarta sih iya sih. Kalau di Kayaknya Jakarta ya, mungkin di ya. Asia Tenggara Kan ya. sebenarnya kan banyak tram kan di 1800 kan, Iya, 1800. Karena kan kalau dihitung dari itu Iya, juga Bokumnya tadi perusahaannya aja baru 18-an. Iya 18 1800 awal lah. kan awal Ah. kan. berarti. Karena dia baja cor pertama ya, langsung kualitasnya. Nah itu mungkin India Belanda kerjasama kali sama itu lalu kan Prusia bukan Jerman kan ya. Oke ya dulu Ya, juga Prusia ya. kan kerjasama. Terus yang menariknya di masuk ke abad ke-20 bantalannya kan yang dari kayu berubah jadi baja kan. Walaupun Oke. yang di message tertulis dari beton kan. Oke. Itu terlihat dari jauh karena beton karena dia tertutup apa? Lapisan apa? Balas. Balas. Balas tuh apa kira-kira? Apa sih balas itu? Itu kerikil-kerikil kalau rel itu kan bawahnya ada kerikilnya tuh. Oke, Kericak ya? oke, Kericak atau oke, kerikil? oke. Kericak. Yang kalau di rel kereta kan ada Ya. batu-batu itu ya. Ya, Oke, biar oke. nggak Peredam. Peredam Iya, ya, biar- peredam. Oke. Dan rel juga melengkung ya, apa disebutnya? Itu Ada berceruk gitu. Ceruk ya, ber- ceruk. ada ceruknya. alurnya tengahnya. Ceruknya itu kenapa? Itu buat apa? Lapisan permukaan relnya itu ada cekungannya gitu, Cekungannya. cekungannya buat Buat rodanya. ininya, buat Roda roda. remnya. Oke. Kalau ya, sekarang ya, kan dia datar gitu kan. Iya, Rata-rata atasnya rata. karena bannya yang nyekung kan, yang ini kan. Iya. Kalau sekarang justru ini relnya yang Iya, jatuh. yang iya. cekung gitu. Ada cekungannya Oke, sedikit. Oke. Menarik. Nah, abad 20 di situ ada bantalnya itu tulisannya tuh krup, dari krup. Wah, pas kita lihat krup nih. Berarti kan kompetitornya Bokum. Oh, justru malah ininya kompetitor ya yang bangunnya. Krup. Oke. Mungkin ada kerjasama atau apa kita Oke, nggak tahu ya. oke. Itu tertulis 1921, sedangkan Bokum itu 1931. Relnya Relnya 1931. 1931. Oke. Berarti ada pergantian rel. Ya. Dari Rel. semenjak kuda dong. Ya. Nah, Dari- itu dia. Nah, dari kita nggak kuda tahu tuh jadi relnya. uap. Ya. Tapi di foto arsip lama itu ada yang tahun 1920 relnya untuk itu. Jadi berarti
ada beberapa fase setiap berapa tahun sekali rel itu diganti kemungkinan, tapi kita nggak tahu ada apa tuh dokumentasinya atau Belum Oke, ada oke, sih, oke. mungkin nanti pas pengangkatan semuanya siapa tahu ada yang lama masih Oke, dipasang oke, kan. Tapi menarik ya bahwa ini kan dari tahun 19 terakhir berarti relnya adalah 1930-an kan. 31 31 ya, taruh 31 gitu. Dan kalau nggak salah kan akhirnya tram ini ditutup itu tahun 60 atau 70-an ya, gue lupa, koreksi kalau gue salah. Itu karena Pak siapa namanya, Bung Karno itu bilang tram itu nggak cocok buat Batavia lah, Iya, karena buat Jakarta gitu. beberapa di koran-koran kan banyak yang kecelakaan, Oke. nabrak, Bikin macet. Semakin padatnya makin Jakarta. Padat gitu. Nah itu berarti lumayan sangat kuat ya dari tahun dulu, dari tahun 80-an, 1800-an sampai 1930 sampai tahun 60 Karena masih rel yang sama. kalau terpendam itu malah akan terpreserve secara alami. Oke. Dia nggak kena udara. Ya. Karena ya pas kita ekskavasi kan terekspos nih beberapa minggu Hmm. kan. Untuk yang bantalan kayu kelihatan udah mulai pecah-pecah. Pecah-pecah langsung ya. Iya. Karena pas Oke. pertama kali dibuat itu masih bagus. Oke. Makanya kita harus, ya, Ditutup. Ya, Hmm. pelaksananya dengan Nah, baik. Biar tetap lembab. Menarik nih. Nih kan saya ngobrol ke sebelah kanan mulu nih, sebelah kiri juga. Kasihan ya, gak diajak ngobrol Erik. Nah dari ini kan tadi bilang relnya udah karena kena udara justru jadi mulai rusak kan. Kira-kira sebenarnya emang rel tramnya ini akan diapain sih gitu, dan apakah mau diangkat gitu, ditaruh di museum gitu, apa museum transportasi Taman Mini misalkan, gitu, atau mau akan diapain sih sebenarnya rel tram ini? Rencana awalnya sih bakal diangkat ya, Oke. bakal diangkat, terus dipindah dulu, diamankan dulu Oke. sementara Oke. di deponya PPD di Jelambar, Jakarta Barat. Jadi nanti setelah pembangunan stasiun Kota Glodok itu selesai, mungkin ada opsi untuk dikembalikan lagi. Oh, dipendemin lagi? Ya kan sempat Ya, ada kan jatuhnya pas untuk jadi rilis ini MRT, sih, jadi cuma display aja gitu. Bisa mungkin nanti ditaruh lagi tempatkan, terus kemudian dikasih kaca atasnya. Oke. Jadi orang yang ke stasiun itu bisa melihat ini loh dulu. Oh, berarti itu lokasinya memang ada yang di atas stasiun ya? berarti Iya. ya? Oke. Jadi bisa Jadi buat kayak di Manggarai ya? Di Manggarai kan ada tuh Oh, iya, keramiknya pertama Keramik yang kali Manggarai. pertama Iya, kalinya ada stasiun staff Manggarai kan ya, yang ada kacanya. Iya. gitu, sama kayak yang di Oke, museum oke. Thailand. Tapi kalau yang bukan di atas stasiun berarti akan dipendam aja. untuk itu Belum tahu, belum belum tahu fix ya? juga sih. Masih proses gitu. Karena kan kalau misalkan dibuka semua lumayan juga ya. Ya. Ada kan itu dari panjang pintu banget besar Ya, selatan. konservasinya juga Ada bakalan 400 ini kan. meteran. Set rel itu panjangnya 12 meter. Oke. 12 meter. Iya, satu set. Satu set tuh ya, Oke. 12 meter. Sip. Belum komponen yang lain kayak Eh, penambat lah segala macem. Apa? Kayak apa? Penambat, penambah kayu karena banyak- apa, skrup-skrupnya Oh, itu segala skrup-skrupnya. macem. Oke. Itu kan banyak tuh Nah, komponen-komponen. selain rel tram pas gali-gali itu nemu apa lagi nih? Selain itu yang menarik-menarik yang mungkin bisa diceritain buat teman-teman. Sejauh ini masih belum sih. Belum ya? Maksudnya masih ya paling cuman struktur. Kan di sekitaran Glodok ada rumah-rumah dulu Oke. kan. Ya mungkin hanya struktur bangunan-bangunan itu. Oh, Iya, bangunan rumah oke. pecahan Heeh. keramik ya itu kan Ya. itulah Itu umum mungkin lah. karena emang dulunya jalanan kali ya. Jadi mungkin nggak banyak temuan atau gimana? Ya, karena memang dulunya jalanan. Hmm. Tapi kan dulunya jalanannya lebih sempit. Jadi Oke. rumah-rumah yang sisi barat tuh yang searah Pancoran Tihos itu lebih itu agak ke tengah. Oh, Jadi oke. beberapa kotak yang di sekitaran situ dapat tuh kita pondasi-pondasi Oke, lama oke, gitu. oke. Rumah-rumah yang Ya. bekas dulu apa bagian depan-depannya kan. Ya. Oke. Jadi berarti Pancoran Tihos itu tadinya nggak depan jalan berarti ya? Kalau Pancoran Tihos Iya. itu Tetap seperti itu. Iya. Jadi tuh- yang masih bisa kita jadiin patokan Patokan. untuk Jadi tuh kayak gimana jalannya kayak agak mulai Mulai ke kiri ya berarti mulai ya? Mau ke- ke arah barat berarti ya? kan jalannya kan utara nih. Ke utara. Dari sudut Pancoran Tihos ini lama-lama rada ke tengah nih, ke Oh, kanan. oke. Menyempit. Jalanannya semakin menyempit. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Kondisinya kan tadi udah ngomongin rel tram dan segala macam. Kita sempat viral juga nih kemarin yang di Twitter gitu. Ini pernah ada tram, pernah apa namanya? Pernah kenapa sih ada yang bertanya-tanya sebenarnya kan soal
ini gimana nih akan kayak gimana nih, tadi juga masih belum fix ya kira-kira akan seperti apa gitu kan. Tapi gue mau narik agak jauh, agak lebih umum gitu. Sebenarnya ketika teman-teman banyak orang yang di luar arkeologi yang akhirnya ngomongin soal preservasi, soal temuan, soal situs bersejarah, teman-teman senang nggak sih sebagai wah ini gue kuliah arkeologi bertahun-tahun akhirnya dihargai gitu, akhirnya di Twitter gitu kan. Ya gue ngerasain gitu, maksudnya kita adalah jurusan-jurusan yang mungkin kadang nggak kadang sih, ya memang sering pandang sebelah mata gitu kan dan segala macam. Nah itu gimana tuh teman-teman? Silakan satu-satu boleh lah kalau satu-satu. Silakan nih Faiz. Ya senang juga karena banyak media gitu kan akhirnya ya melirik lah kerjaan yang sebenarnya tersembunyi ya sebelumnya kan akhirnya bisa diekspos viral, terus ya kadang juga kita diajak jadi narasumber, ada YouTube lah segala macam gitu. Tapi sebenarnya selain di sini juga kadang ada sih jurnalis kayak gitu di tempat lain kayak gitu. Tapi berarti setelah tram ini lebih ramai lah ya wartawan datang ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Dari Erik? Seneng juga sih karena kan jadi jadi sedikit banyak orang tuh karena ada tram ini gitu, ada banyak pembahasan di media sosial gitu. Jadi orang-orang jadi belajar sejarah lagi, baca-baca kayak gitu-gitu. Tapi untuk kitanya sih itu jadi jadi semacam pengingat lah gitu untuk kerjanya tuh untuk lebih lebih disiplin lagi, lebih bagus lagi metodenya. Karena kan kita nggak tahu ya, kita lagi kerja gitu misalnya di dalam pagar, terus misalkan ada orang yang iseng foto atau buzzernya ya takutnya karena apa urusannya buzzer RP dalam hal ini gitu. Karena kan takutnya banyak yang ini kok nggak kepikiran gitu tiba-tiba apa yang bisa diserang gitu ya kan kali aja kan maksudnya kan takutnya ya mau iseng kan karena dengan video-video pendek atau foto-foto yang enggak dalam konteksnya kan ya ini bahaya. Oke. Kita lagi bersihin relnya gitu, terus ada foto, terus ada narasi, wah nih arkeolognya lagi merusak atau apa kan, kayak gitu-gitu loh gitu. Jadi lebih lebih hati-hati lagi jadi gitu. Ketika ada suatu temuan itu satu suara nunggu MRT. Jadi kita siap. Ketika ada tram MRT rilis arkeolog senior kita yang akan ngomong kayak gimana. Oh berarti MRT udah bikin rilis soal tram? Udah. Kan ada di sempat live di Kompas. Oke. Nah ya, tadi ya, gua tapi lucu juga ya, tapi siapa tahu ya bahwa teman-teman arkeologi ini senang gitu, akhirnya dapat apresiasi dapat dapat atensi dari banyak pihak. Ya semoga ya tadi urban arkeologi dan dunia arkeologi juga sebenarnya secara umum juga akhirnya lebih banyak di waro. Di waro bahasa mana? Nyambung ya bahasa Jawa bahasa Indonesia. Ya apalagi gini dari teman-teman kan ini kan kondisinya berarti akan masih sampai kapan nih untuk sampai pembangunan kelar berarti atau gimana tuh kerjanya dari pembangunan arkeologi ini untuk risetnya? Ya kemungkinan sampai kerjaan kelar. Jadi ya selama dia masih melewati situs cagar budaya, diduga cagar budaya pasti kita akan terus terlibat gitu. Oke. Nah ini berarti sampai tahun depan? Ya iya sih. Bisa 2023 berarti ya. Oke, siap. Baru tahun baru. Ya tahun 2022 gitu kan. Pembangunan kalau nggak salah sampai tahun depan nggak sih? 5 tahun lagi. Sampai 5 tahun. Kan Tugu Jam dibalikin 5 tahun lagi. Apanya? Tugu Jam. Tugu Jam. Oke. Oh iya, itu Tugu Jam belum sempat kebahas tuh. Tugu Jam sekarang di mana berarti? Di Monas. Di Monas ada tuh. Oh, Tugu Jam di Monas ya, ditaruhnya di Monas. Oke. Nah ya, pas itu gua sama Argi ngobrolnya pas yang masih di Tugu Jam ya. Belum sampai Gelodok Kota sini. Oke. Sempat tanya kan, mau diapain Tugu Jam kan? Iya. Sudah kejawab kan? Sudah kejawab di Monas ya. Sama tapi. Mau diapain yang lu ngomongin? Iya, karena nggak tahu kita. Dulu nggak tahu sama. Pertanyaannya sama tuh. Dulu Tugu Jam mereka masih belum tahu mau diapain kan. Akhirnya terjawab ditaruh di Monas. Sama sekarang nih. Pertanyaan, berarti perlu ada episode lanjutan ya kayaknya. Kita nggak tahu kan. Rel tramnya akan diapain ya? Nah, itu kebijakan atas. Tapi ini sih sayang sih. Ini mungkin pendapat pribadi ya, kalau rel tramnya akan ditaruh lagi dipendem sayang aja gitu. Kayaknya
ya bisa lah ditaruh buat display di museum atau gimana kan bisa gitu sebenarnya. Cuma tapi kan itu terlalu banyak. Oh iya, kepanjangan ya. Iya sih benar juga. Ya mungkin beberapa dikembalikan, didisplay di tempat, beberapa dikasih museum, mungkin yang tertarik kan kayak gitu bisa sih. Ya, karena kan panjang juga. Nah, itu. Iya. Tapi balik lagi dikit. Itu kalau ngejagain supaya nggak rusaknya gimana? Di taruh ruang vakum atau gimana? Saya kurang tahu sih. Kalau yang itu ya ada lah orang yang ahli. Misal conserve terkait misal besi kayak gimana, kayu kayak gimana, kayak gitu kan ada ahlinya sendiri. Ada ahli kita sendiri arkeologi. Konservasi. Siap. Oke. Nah, harapannya buat ini nih. Nih kalau dari produser katanya nggak suka dengan kata harapan, tapi gue harapan tuh penutup kan. Cocok gitu buat pertanyaan penutup nih. Tuh pada ketawa kan semuanya. Ngapain sih Novi selalu penutup dengan harapan, tapi gue ngerasa bahwa harapan tuh penting ya untuk teman-teman ya. Harapan buat ini deh. Buat dunia arkeologi juga gitu, buat buat ya bebas lah terkait dunia arkeologi atau urban arkeologi dan segala macam. Silakan dari masing-masing. Siapa dulu? Erik dulu boleh? Apa ya harapannya? Mungkin semakin banyak sih perusahaan-perusahaan pembangunan gitu yang mempertimbangkan lah gitu. Ada riset terima arkeologi. Terima kasih MRT. Gitu. Betul. Ya kita harus banyak terima kasih sih ke MRT. Karena mereka udah akhirnya dapat kerjaan nih. Iya. Loh iya. Bener sih. Tapi hebat sih mereka concern dengan budaya. Iya. Keren banget. MRT bisa loh sponsorin loh kita loh. Oke, lanjut. Nyampe mana tadi? Jadi lupa. Perusahaan yang lebih concern soal arkeologi. Lebih banyak gitulah tentang riset arkeologinya juga gitu. Karena kan di kota-kota besar ya, di luar Jakarta itu banyak banget kota tuanya yang pembangunannya itu ya masih banyak yang belum pakai ahli arkeologi gitu. Jadi sayang aja sama tinggalan budayanya gitu. Jakarta alhamdulillah udah ya, oke ya. Jakarta bisa dibilang masuk ke promo ya, masuk ya. Bagus sih. Masuk gitu. ya promo ya. Dan itu juga harus diiringi sama undang-undang sih yang ngatur itu sih. Iya. Kan sesuai undang-undangnya udah ada, pergubnya udah ada. Cuma undang-undang Jakarta pelaksanaannya kita nggak tahu. Nah kan Jakarta itu harus kolaborasi. Sama siapa? Senang loh, produser senang loh. Oke. Mungkin ini bisa jadi percontohan lah ya buat kota-kota besar lain lah yang ada kota-kota lamanya. Oke, ada lagi, Rick? Cukup sih. Cukup. Dari Faiz? Ya itu tadi saya nambahin. Idem lagi. Sebel gue kalau podcast ada yang ngomong idem ini sama aja tuh males ya. Tambahan apa? Ya yang jelas undang-undangnya sih. Oke. Berarti harusnya pelaksanaan dari undang-undang udah ada gitu kan. Aturannya udah ada tapi posisinya dia juga harus kuat lah, harus punya power terhadap itu. Benar sih. Kan biasanya banyak kan yang ya udahlah. Bayar aja. Enggak ada ya. Oke. Argi? Ya untuk arkeologi sih, ya untuk urban arkeologi khususnya kita bisa ngelihat perkembangan kota dari orang dulu sampai sekarang. Oh iya betul. Itu keren banget. Itu kita ngelihat kota Jakarta mulai berkembang dari awal sampai sekarang tuh gimana. Per layer ya kita. Per layer dari tanah tuh kita bisa ngelihat. Oh iya. Tergantung dari temuannya juga ya kan. Iya temuannya. Dari aspalnya berapa senti ditampilkan bilang 70 senti sekarang aspal. Baru tanah. Tuh berarti udah berapa lapis aspal tuh ditimbun. Nah, kita kan ngerasakan cuma ngeliat datar aja kan. Iya. Dalam. Oke. Di Glodok 43 cm, 50 cm lah penebalannya itu. Oke. Oh beda ya Tamrin sama ini ya? Ya kurang lebih kalau misal di daerah kota ya 3 meter lah ya, 3 meter. Itu ada beberapa lapis susunan kebudayaan ya. Susunan kebudayaan. Buat ngejelasin ini ya kemajuan kotanya seperti apa, pembangunan kotanya seperti apa. Kadang kita nemuin yang hal-hal yang ditimbun aja. Karena kan zaman dulu kan daripada ngangkat mahal biayanya, timpa langsung buruk aja udah. Oke. Malah bagus ya kayak gitu ya. Malah bagus sih, rusak juga. Rusak. Tanah air kan nggak bagus. Ya siap, dah cukup ya. Oke, terima kasih banyak dari teman-teman tim arkeologi MRT ya. Bisa dibilang boleh nggak gitu ngomong tim arkeologi MRT? Ya boleh. Oke. Akhirnya saya merasa ini ya seperti pulang kampung ya, karena teman-teman ini adalah anak-anak FIB semuanya ya kan. Anak-anak Kansas semuanya. Semoga ini bisa membanggakan Pak Dekan ya, Mas Bondan ya. Kita nanti sebar ke Mas Bondan. Terima kasih Mas Bondan gitu.
dosen gua tuh. Mas Bondan bahwa arkeologi itu jadi satu hal yang penting ya dalam pembangunan kota juga gitu, bahwa kita bisa mengenal sejarah kota, pembangunan kota dari situ. Oke, thank you banget. Terima kasih banyak udah hadir, dengerin terus cerita kita karena cerita kita cerita orang dalam. Bye bye.